selanjutnya kita ke video kedua. Ini masih pembelajaran IPA. Tadi saya sebutkan bahwa bagian tumbuhan itu yang paling penting salah satunya adalah akar. Ini kalian bisa lihat gambarnya. Ini adalah contoh gambar akar. Ada akar ini terdiri dari beberapa bagian. Ada akar utama. Akar utama itu bagian yang menjorong ke tanah, yang masuk ke tanah, yang menembus tanah, itu akar utama yang besar. Nah, cabang akar itu adalah yang menempel pada akar utama. Sedangkan rambut akar ini adalah kayak bulu-bulu halus, kayak rambut-rambut halus yang tumbuh di ujung-ujung akar, dan ada ujung akar inilah yang terus berjalan menembus tanah sampai ke dalam. Nah, terus ada jenis-jenis akar. Jenis akar itu ada terbagi dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Untuk membedakan akar tunggang itu seperti ini. Nah, akar tunggang itu terdiri dari akar utama. Dia ada akar utama, baru ada bukan rambut akar, cabang akar yang menempel di akar utama ini. Dia ada bagian yang lurus ke bawah Nah, akar tunggang inilah yang membuat tanaman itu kokoh berdiri. Berbeda dengan akar serabut. Akar serabut itu tidak memiliki akar utama yang besar. Dia cuma memiliki kayak rambut-rambut kayak gitu. Rambut-rambut di akar dan kecil-kecil pula. Dan ini juga yang menyebabkan tanaman itu cepat roboh. Nah, untuk akar tunggang biasa kita temui pada tanaman berbiji keping 2 atau dikotil. Biasanya itu pada mangga, jambu, jeruk. Nah, kalau pada akar serabut pada tanaman monokotil yang bijinya itu cuma biji berkeping satu, itu contohnya pada padi, pohon kelapa, dan rumput-rumputan. Dia tidak memiliki akar utama yang membuatnya tumbuh kuat. Nah, itu berbedanya akar serabut dan akar tunggang. Selain akar serabut dan akar tunggang, ada juga terdapat beberapa jenis khusus, yaitu akar tunjang. Akar tunjang itu contoh pada tanaman pandan, akar gantung itu pada beringin, akar hisap pada benalu, akar lekat pada sirih, dan umbi akar itu pada singkong. Fungsi akar itu bermacam-macam. Pertama, menunjang berdirinya tumbuhan, menyerap air dan mineral-mineral dalam tanah, tempat menyimpan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu, contoh singkong. Itu akarnya menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, selain akar, ada lagi bagian tumbuhan yang sangat penting, yaitu batang. Bagian batang tanaman berkayu itu memilih bagian yang disebut pembuluh tapis yang bertugas untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke semua bagian tumbuh-tumbuhan. Untuk pembuluh tapis ini nanti akan kalian lebih pelajari nanti ketika kalian sudah di SMP. Dan ada juga di bagian dalam pembuluh tapis pada tanaman di atas terdapat kambium. Kambium itu yang menentukan umur dari suatu pohon itu. Di bagian dalam lapis kambium terdapat pembuluh kayu yang berguna untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar menuju daun. Jenis-jenis batang itu dia ada batang berkambium dan ada batang yang tidak berkambium. Contoh tanaman yang memiliki batang berkambium adalah mangga. Dia kambium itu seperti ini. Ini disebut dengan lingkaran tahun. Nih, yang ada memiliki garis bulat di dalam batangnya itu namanya kambium. Nah, contoh tanaman yang memiliki batang berkambium itu mangga, sedangkan contoh tanaman yang batangnya tidak berkambium itu adalah kelapa. Batang tanaman dapat pula dibedakan berdasarkan bentuknya. Batang tak berkayu seperti pada jambu, batang basah seperti pada bayam, dan batang rumput seperti padi. Fungsi batang itu pertama sebagai penyokong tubuh tumbuhan, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar ke daun, menyebarkan makanan dari daun ke semua bagian tumbuhan. 5. Sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan untuk beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya seperti tebu. Untuk cadangan makanannya itu disimpan pada batang. Nah, ada yang ketiga lagi bagian penting pada tumbuhan, yaitu daun. Daun itu adalah bagian tumbuhan yang berfungsi memasak makanan, di mana di daun itu karena dia terdapat zat hijau warna daun atau klorofil, makanya di situ terjadi proses fotosintesis. Bagian-bagian daun itu ada helai daun. Ini bagian-bagian daun. Helai daun ini adalah bagian yang warna hijau. Tangkai daun itu kan ada biasa di tengah. Nah, ini disebut tangkai daun. Dan ini adalah pelepah daun. Bagian ujungnya itu disebut pelepah daun. Jenis-jenis daun itu ada bermacam-macam. Yang A ini contoh daun berbentuk sejajar, ini seperti ini sejajar. Nah, ini adalah contoh daun menjari. Ini biasanya pada singkong. Contoh daun yang bentuknya menyirip.
Kalian bisa lihat tulang-tulang daunnya ini seperti sirip ikan. Nah, ini untuk jenis-jenis daun lagi. Daun berdasarkan jumlahnya, jumlah helainya. Ada daun tunggal. Daun tunggal itu sendiri seperti kayak kalian lihat daun mangga apa sebagainya itu. Nah, itu, dan itu ada juga daun majemuk. Majemuk ini yang terdiri dari satu tangkai daun, dia terdiri dari beberapa jumlah daunnya. Itu pada tumbuhan putri malu sering kalian lihat, atau pada tumbuhan kelor. Nah, adapun fungsi daun, fungsi utama daun itu pada tumbuhan adalah sebagai tempat membuat makanan dan tempat terjadinya proses fotosintesis.